Oke, baik Bapak Ibu sekalian, acara akan segera kita mulai. Apakah Bapak Andi dapat mendengar suara kami dengan jelas? Ya, suaranya bisa terdengar jelas di sini. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Amin? Alhamdulillah kabarnya baik, Mbak. Alhamdulillah, Pak Amin, perkenalkan saya Ira, saya yang akan menjadi moderator pada jalannya diskusi kita nanti. Oh ya, ya Mbak Irma. Mbak Irma ya. Ira, Ira, Ira. Ira, Ira. Ya, Oke, baik. saya bisa share screen, Mbak Ira. Sebentar Pak Amin, saya izin buka dulu, berhubung sudah Oh ya ya ya. Oke. audiensnya sudah berkumpul, saya izin membuka acaranya terlebih Ya dahulu. ya. Sebentar ya Pak, izin ya Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, ladies and gentlemen. Morning. Semangat kita Morning. ya, semangat ya. Oke, the honor, the honor of Professor Heri Kusmanto as the chairman for the International Conference on Human Development or ICHD 2025. And honor to have three speakers join us today. The first is Bapak Dr. Amin Tohari, SSMA from the Sekolah Riset 1 Kata. The second is Professor K. Otsuki from Utrecht University, Netherlands. And the third is Dr. Christoph Dorin Thompson, MEMS researchers. And honor to the all committees are making sure all clear, all things clear, and working too hard. So, yeah. And of course, all the presenters, participants, thank you for coming today. How are you guys? Fine and good. Alhamdulillah. My name is Ira Rizka Aisyah Lubis as South MSE, and I help this event as the moderator with our special speakers for today. And yeah, welcome to the International Conference on Human Development 2025. Give applause first. To make sure that you will recharge the positive energy today with the insight and the new perspective from the speakers, let's silence your phone first, listen and discuss with them, and enjoy. Our speaker satu kata. Baiklah, di sini sudah bersama dengan kita Bapak Dr. Amin Tohari. Saya izin untuk membacakan CV Bapak Dr. Amin Tohari sedikit. Menyelesaikan studi S3 dan juga S2 di Faculty of Social and Political Science, Department of Politics and Government, Universitas Gajah Mada. Beliau saat ini aktif menjadi Executive Director dari Satu Kata Research School Yogyakarta, Principal Research in Pilar Public Policy Research Institute Yogyakarta, Expert Council di Cita Tanah Mahardika, Sulawesi Selatan, Advisory Board di Yayasan Spora, Sumatera Selatan. Bapak Dr. Amin Tohari will talk about nerima ing pandung, kemiskinan dan perpolitikan pemberdayaan di daerah wisata. Ini judul yang akan dibahas nantinya oleh Bapak Dr. Amin Tohari. Materi ini kita akan diajak untuk melihat bagaimana kota yang begitu kita cintai sebagai kota wisata ternyata menyimpan duka dan juga luka yang mendalam karena tingginya garis kemiskinan. Untuk itu, mari kita dengarkan dengan seksama. Bapak Dr. Amin Tohari, apakah sudah siap? Ya, Mbak, sudah siap, Mbak Ira. Baik, kepada Bapak Dr. Amentari, izin saya memberikan rules waktu. Kita memiliki waktu 30 menit dan sudah include dengan Q&A. Nanti ketika waktunya sudah 20 menit akan saya ingatkan. Baik. Baik. Oke? Ya. Bapak, saya persilahkan.
Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang untuk hadir dalam forum yang sangat luar biasa ini. Mohon maaf saya menyampaikannya dalam bahasa Indonesia. Semoga diskusi ini bisa tersampaikan dengan baik di tempat Bapak Ibu sekalian dan suara saya bisa terdengar dengan baik di sana dan tidak ada gangguan teknis. eh saya akan menyampaikan hal ini, Trimo Eng Pandum, kemiskinan dan perpolitikan pemberdayaan di daerah wisata. Semoga dalam waktu 30 menit ini semuanya bisa tersampaikan dengan cepat, gitu ya. Saya akan membacakan eh, apa slide ini dengan cepat saja. Em, yang pertama, eh, saya ini cerita di Yogyakarta. Jadi tahun 2024 itu BPS merilis laporan tentang tingginya angka kemiskinan di Pulau Jawa. Dan yang mengejutkan, Yogyakarta itu menempati urutan paling tinggi sepulau Jawa. Dan juga indeks rasio Gininya juga cukup tinggi. Ini artinya kemiskinan di Yogyakarta itu masih menjadi persoalan yang sampai sekarang masih menjadi misteri bagaimana cara mengatasinya. Bahkan Sultan pun bertanya-tanya meskipun sudah ada dana keistimewaan, tapi kok tetap seperti ini saja. Tapi saya tidak akan membahas kemiskinannya. Saya akan membawa cerita ini ke dalam metodologi yang disebut dengan refleksivisme. Dan mungkin dari sana kita akan melihat bagaimana sebetulnya perpolitikan kemiskinan itu terjadi. Nah, terhadap fenomena itu, kelompok pertama itu melihatnya sebagai soal ketimpangan orientasi pembangunan di Yogyakarta yang cenderung ke utara daripada ke selatan. Jadi pembangunannya itu lebih banyak ke Sleman daripada ke Bantul dan Gunung Kidul gitu kira-kira bagi Bapak Ibu yang pernah ke Jogja. Kelompok yang kedua melihat persoalan kemiskinan di Jogja itu karena orang Jogja itu terima yang pandung. Orangnya tidak terlalu mengejar kekayaan material. Mereka hanya eh, menikmati hidup. Jadi kalau Bapak Ibu ke Yogyakarta itu biasanya yang terdengar Yogyakarta itu slow living gitu ya. Slow living. Nah, karena mereka terima yang pandem, kalau pengukuran kemiskinannya menggunakan parameter materialistis seperti tingkat pendapatan dan pengeluaran, ya angkanya pasti tinggi gitu. Nah, kelompok yang ketiga itu cara berpikirnya teknokratik. Mereka akan mengaitkan persoalan kemiskinan itu dengan teknik-teknik pengukuran. Ada IPM, angka harapan hidup, dan seterusnya. Jadi mereka mengkritik metodologinya BPS, gitu, kira-kira begitu ya. Nah, eh, lalu kelompok profesional dan para konsultan pembangunan itu juga mempersoalkan metodologi. Tapi bagaimana kita memahami semua itu sebetulnya? Kelompok yang pertama itu biasanya dia akan mengaitkan soal kemiskinan itu dengan bagaimana orang Jogja memenuhi kebutuhan hidupnya. Di Jogja tidak ada industri. Industri terbesar di Jogja itu hanya pariwisata dan pendidikan. Nggak ada pabrik gitu kira-kira. Nah, kelompok yang kedua akan mengaitkan kemiskinan itu dengan bagaimana kita memutuskan tindakan. Ini sebetulnya soal kebijakan. Jadi meskipun sudah ada banyak dana keistimewaan, tapi kalau pembangunannya orientasinya ke selatan terus, ke utara terus, ya yang selatan pasti akan tidak kebagian gitu ya. Gunung Kidul akan tetap jadi daerah yang tertinggal, kira-kira begitu. Kelompok yang ketiga, mereka akan mengaitkannya dengan nilai-nilai setempat yang diyakini sebagai basis dari pandangan terhadap dunia dan kehidupan. Sultan ada di sini, sebenarnya. Untuk Gubernur Yogyakarta itu melihatnya begitu. Nah, tapi mungkin kita tergelitik untuk bertanya, lalu dari tiga hal itu kira-kira seperti apa? Apa kita bisa menggunakan semuanya untuk bisa menyusun generalisasi gitu misalnya? Kita bisa mengakomodir sehingga bisa memiliki angka kemiskinan yang komprehensif, kira-kira begitu. Nah, tapi kalau kita ikuti, sebetulnya pertanyaan seperti ini itu berangkat dari asumsi yang selalu mencoba mencari standar ukuran yang bisa diberlakukan secara universal. Lalu pertanyaan seperti itu akan membuat kita meributkan soal yang disinggung para akademisi dan konsultan tadi sebagai metodologi penentuan standar dan ukuran kemiskinan. Ketika urusannya menjadi ilmiah dan tidak ilmiah, ya kita bisa tahu kelompok yang disebut dengan akademisi, ilmuwan, expert
akan mengambil peran sentral di dalamnya. Orang miskinnya tidak terlibat. Nah, sekelompok peneliti yang berbasis di Jerman sudah sejak lama melihat fenomena seperti ini. Mereka tidak mempersoalkan pertanyaan itu salah, gitu. Tapi yang mereka persoalkan adalah kenapa pertanyaan yang selalu mencari standar itu selalu muncul. Nah, mereka menemukan bahwa pertanyaan seperti itu muncul karena kita ini sudah dikuasai oleh apa yang disebut dengan rasionalitas instrumental. Nah, pertanyaan yang sangat rasionalis instrumental ini selalu mengajak kita untuk fokus pada menangani masalah dan memecahkan masalah. Jadi, semua pembicaraan yang tidak melahirkan solusi dianggap tidak berguna. Nah, ketika kita mencoba membuat generalisasi, pasti kita akan menyortir mana yang bisa digeneralisasi dan mana yang tidak. Artinya, sejak dalam proses perumusan generalisasi itu sendiri, ukuran kemiskinan, tindakan penyingkiran yang terhadap yang dianggap tidak sesuai sudah dilakukan. Nah, menurut para peneliti itu, salah satu agenda utama dari rasionalis instrumental ini adalah memang melakukan kontrol. Ketika seseorang masuk dalam kategori miskin, ia pasti akan diawasi dengan cara dia pasti didata, pasti didatangi, dan ditanyai kenapa mereka menjadi miskin. Nah, sampai di sini yang terlihat bukan lagi soal apakah ukurannya sudah presisi atau belum, tapi ukuran ini sudah berubah menjadi teknologi pengaturan yang canggih. Lalu makin ke sini, semua itu membuat kita lalu jadi sibuk dengan meributkan ukurannya. Alat ukurnya, tercapai atau tidak outputnya, programnya, bisa dioperasionalisasikan atau tidak indikatornya, dan seterusnya. Tapi indikatornya memang mungkin terpenuhi atau outputnya juga bisa tercapai. Tapi kan kemiskinannya tetap terjadi dan terus ada seperti di Jogja itu. Nggak peduli siapa presidennya, bupatinya, atau gubernurnya. Lalu tidak begitu mengherankan jika kemudian muncul pertanyaan yang selalu dihindari untuk dijawab. Mengapa sudah ada begitu banyak kebijakan, program-program, penelitian-penelitian, alokasi anggaran, pergantian kepala negara, kepala desa, bupati, gubernur, tapi kemiskinannya tetap saja ada. Jangan-jangan justru ukuran-ukuran, program-program, pengalokasian anggaran, dan lain-lain yang diarahkan untuk mengatasi kemiskinan itu malah yang menciptakan kemiskinan. Nah, paradoksnya, yang selama ini mungkin sengaja untuk tidak disadari atau sengaja untuk tidak diakui adalah tampaknya upaya mengatasi kemiskinan berjalan bersamaan dengan upaya menciptakannya. Jadi keduanya seperti selalu terjadi secara sekaligus dan dalam waktu yang bersamaan. Tidak ada, karena itu tidak ada program pengentasan kemiskinan tanpa adanya kemiskinan. Dan sebaliknya, tidak ada kemiskinan tanpa program pengentasan kemiskinan. Dan nyatanya, kan kita memang selalu bertemu dengan banyak sekali definisi tentang kemiskinan. Banyak sekali versi data kemiskinan, banyak sekali hasil survei kemiskinan. Yang kadang satu sama lain saling bertentangan. Lalu kita melihat kemiskinan itu terus berubah dari waktu ke waktu dan berbeda pengertiannya dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Ini bukan lalu artinya tidak mengakui bahwa kemiskinan itu tidak ada, tapi kemiskinan itu memang tetap ada. Kemiskinan tetap ada, tapi yang menentukan kemiskinan itu apa dan bagaimana adalah politik di sekitar kemiskinan itu sendiri. Jadi, yang disebut dengan pembangunan atau pemberdayaan dalam konteks kemiskinan ini sebetulnya adalah perpolitikan. Karenanya, memahami bagaimana perpolitikan kemiskinan itu berlangsung menjadi sangat fundamental. Karena orang menjadi miskin atau tidak miskin, berdaya atau tidak berdaya, tergantung bagaimana perpolitikan ini berlangsung. Hal ini bukan hanya terjadi pada fenomena kemiskinan saja, tapi juga semua fenomena pembangunan lainnya seperti SDGs, stunting,
malnutrisi, infrastruktur, sanitasi, kesetaraan gender, dan sebagainya. Nah, dengan meletakkannya sebagai perpolitikan, maka tidak ada yang tidak terlibat dalam kemiskinan. Bahkan mereka yang dianggap miskin juga punya andil dalam ikut menentukan kemiskinan itu sebenarnya apa. Kira-kira begitu secara singkat apa yang bisa saya sampaikan mengenai perpolitikan kemiskinan dan pemberdayaan di wilayah wisata, di daerah wisata seperti Yogyakarta. Dan berikut ini ada beberapa bacaan lanjut eh, dari materi-materi atau poin-poin di atas. Begitu Mbak Moderator, silahkan dibuka kalau ada yang mau bertanya. Oke, Oke, baik. Terima kasih Bapak Dr. Amin Tohari atas pemaparannya sangat singkat, padat, dan jelas. Bahkan ini nggak nyampe 20 menit ini, Pak. Baiklah, Pak, izin kita akan membukakan sesi Q&A bersama audiens. Apakah di sini ada yang hendak bertanya? Oke, baik. Satu, kita tampung dulu. Izin, saya harus berdiri dekat kakak karena mic-nya dekat saya. Oh iya, oke. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Daniel Sudri dari Angkatan 13. Terima kasih Bapak ini berkaitan mengenai kemiskinan dan kemiskinan dan perpolitikan di daerah wisata. Dari Bapak sampaikan, di mana ada kemiskinan, di situ ada program kemiskinan. Di situ mana ada program kemiskinan, di situ ada kemiskinan. Memang kalau berbicara kemiskinan itu Pak, itu jadi salah satu isu yang menarik ketika adanya pemilihan kepala daerah. Biasanya isu kemiskinan itu kan selalu dijadikan bahan para calon kepala daerah untuk mendapatkan suara. Itu selalu menjadi salah satu isu di dalam. Nah, kalau dikaitkan yang kemiskinan dan perpolitikan di daerah wisata seperti Bapak sampaikan, ketika di Yogyakarta memang pembangunan itu terasa sekali pada waktu di daerah bagian utara, di Sleman, di masih Bantul ya Pak ya. Jadi apalagi di kota Jogja, bahkan memang wisatanya dulu memang di sekitar daerah kota Yogyakarta, bahkan di daerah seperti Gunung Kidul itu agak terbelakang memang dengan kabupaten kota yang lain. Mungkin di saat ini mungkin kalau teman-teman juga melihat seperti yang sekarang terjadi di Bali Pak, di Bali itu kita tahu pariwisatanya itu PAD-nya itu berasal dari pariwisata, tetapi perpolitikannya di daerah wisata yang di Bali yang konon katanya PAD-nya meningkat dari pariwisata, tetapi makan masyarakatnya sudah terpinggirkan seperti itu Pak. Jadi itu juga termasuk politik mungkin, politik berkaitan dengan daerah wisata. Jadi kalau kita lihat sendiri, bahkan ternyata di daerah wisata itu bukan dinikmati lagi oleh masyarakat lokal yang khususnya malah membuat kesenjangan gitu Pak. Bahkan ketika suatu daerah sudah menjadi daerah wisata, harga tanah pasti akan meningkat. Ketika harga tanah meningkat, kemudian investor besar yang masuk di dalamnya, bahkan masyarakat lokal yang mungkin tidak punya skill, itu pasti akan terpinggirkan secara otomatis. Tapi kalau saya pernah Bapak izin ke Malang, itu ada suatu daerah wisata yang namanya Pujon Kidul Bapak. Itu ada dia wisata sawah pertama kali itu untuk yang dijadikan contoh di beberapa kabupaten kota. Di situ kalau saya boleh memuji itu sangat smart sekali. Ketika penduduk ataupun penduduknya itu tidak lulus SMP Pak, di daerah wisata itu mereka malah mengajak penduduk yang tidak tamat sekolah itu tetapi diberikan pelatihan. Pelatihannya sangat pelatihan dasar, hanya bagaimana pelatihan itu bisa seperti melayani pengunjung yang datang gitu. Tetapi bukan meminggirkan orang-orang yang mungkin pendidikannya rendah ataupun kemiskinannya yang yang sangat tinggi. Jadi tinggal balik kembali bagaimana sebenarnya dari pemerintah daerah sendiri ataupun dari pemerintah pusat itu ketika ada tempat wisata, ada hal-hal mungkin yang harus dilihat Bapak. Jangan sampai wisata itu nanti ataupun desa wisata itu malah membuat kemiskinan yang lebih dalam lagi untuk penduduknya. Mungkin itu Bapak, terima kasih. Luar biasa. Bagaimana Bapak Amin? Apakah pertanyaannya jelas?
Ya, apakah ada pertanyaan, Bu? Pertanyaan intinya boleh disampaikan? Iya, ya. Kalau melihat kalau tadi Bapak sudah menyampaikan di Yogyakarta, mungkin untuk pertanyaannya Pak, itu pandangan Bapak di Yogyakarta, mungkin boleh sampaikan juga mungkin masukan buat kami yang punya daerah wisata yang di Sumatera Utara ini, khususnya Pak, kami punya wisata yang hebat di Danau Toba, mungkin terkait juga dengan kemiskinannya, karena beberapa dari kami juga saat ini teman-teman ada juga yang untuk masalah pemberdayaan masyarakat, khususnya nanti ke kemiskinannya Pak, kira-kira boleh masukan dari Bapak terhadap mungkin ada yang bisa dibawa oleh kami dari Yogyakarta, kasus Yogyakarta, biar tidak terjadi di Sumatera Utara Bapak. Terima kasih. Oh, ya, 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 ya. Oke, terima kasih, Bu. Gimana, Mbak Ira? Oke, baik. Boleh langsung direspon saja, Pak Amin. Saya Oh ya, persilahkan. saya respon. Aduh, saya meresponnya singkat saja ya. Kalau dilihat dari Yogyakarta untuk dibawa ke mana gitu, dan juga Yogyakarta mungkin bisa belajar dari mana? Dari Malang. Ada banyak sekali penelitian tentang paradok antara wisata yang sangat ramai, tapi kemiskinannya kok tambah banyak begitu. Banyak sekali menjadi misteri bagi banyak orang. Tapi kalau saya kembali ke dalam frekuensi cerita perpolitikan kemiskinan yang saya sampaikan, sebetulnya itu hubungannya begini, Bu. Jadi memang ada kemiskinan di Yogyakarta, dan kan kemudian pariwisata di Yogyakarta itu kan seperti tidak bisa menyelesaikan kemiskinan itu kan. Tapi kan kemudian kemiskinan itu kayak menjadi alasan dari terus dilakukannya upaya untuk inovasi turisme terus-menerus gitu. Jadi hubungannya itu kayak saling membutuhkan gitu. Jadi kayak karena di situ ada kemiskinan yang belum selesai, maka Yogyakarta harus melakukan banyak hal supaya kemiskinan itu bisa hilang. Tapi meskipun dilakukan selama bertahun-tahun, kemiskinannya tetap tetap ada, dan kemudian kayak turisme itu kayak punya alasan supaya dia terus bisa dilakukan di daerah itu gitu. Ya, jadi kalau kemudian jadi turisme itu kayak tidak punya relevansi gitu. Nah, cerita yang sedang saya ceritakan ini itu terjadi sebetulnya di Gunung Kidul. Gunung Kidul itu daerah yang pembukaan turismenya sangat masif dalam 10 tahun terakhir ini. Tapi problemnya juga tidak terselesaikan. Tapi meskipun begitu, turismenya tidak dianggap gagal. Dia kayak dianggap kurang inovasi aja gitu. Jadi kayak misalnya itu kita bawa ke dalam cerita mengenai apa di Danau Toba dan seterusnya, mungkin orang-orang para perencana akan mengatakan ya memang turismenya kurang ya, kurang maksimal untuk bisa mengatasi itu gitu. Jadi kayak kedua hal itu menjadi dua hal yang saling membutuhkan gitu. Jadi turisme membutuhkan kemiskinan untuk relevan, dan kemiskinan itu membutuhkan turisme untuk bisa diselesaikan gitu. Jadi itu yang tadi saya maksudkan dengan dua hal yang terkait dengan perpolitikan kemiskinan itu. Dan kemudian yang disebut dengan kemiskinan di tempat-tempat wisata itu kan beda-beda. Antara di Bali dengan di Jogja, itu cara melihat kemiskinannya juga tidak sama gitu. Yang bisa sama melihat dengan cara yang sama itu BPS menurut saya. Karena dia punya ukuran yang harus diterapkan di semua tempat gitu. Tapi kalau kita tanya di Jogja itu orangnya miskin atau tidak gitu. Tinggal tergantung yang kita tanya siapa. Kalau yang kita tanya orang yang punya program untuk mengentaskan kemiskinan, dia akan bilang kemiskinannya turun. Tapi kalau kita bertanya kepada yang bersangkutan, dia miskin atau tidak gitu, jawabannya bisa beragam gitu. Itu yang saya maksud tadi dengan bahwa kemiskinan itu sebetulnya sesuatu yang berubah-ubah dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu tempat wisata ke tempat di mana eh, perpolitikan di sekitarnya itu dibentuk. Termasuk salah satu yang membentuk politik tentang kemiskinan itu juga adalah pariwisata menurut saya. Itu mungkin jawaban singkat saya, Mbak Ira. Mungkin ada yang bertanya lagi. Oke, baik. Sudah terjawab ya, Kak ya? Oke, baik. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak Amin ya, izin ya, Pak.
Ya, silakan Silakan. perkenalan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mahasiswa DSP Angkatan 13. Saya ingin bertanya di sini sangat menarik materi yang disampaikan oleh Bapak Amin kepada kami semua. Jadi mengkritik kepada kita semua bahwa kalau di DPS itu data atau parameter kemiskinan ada, tetapi kita tidak pernah tahu parameter kaya itu seperti apa. Gitu, parameter apa yang disebut kaya itu apa? Punya mobil, punya semua segalanya, karena itu sudah kaya. Bagaimana dengan yang mungkin kalau kita sekarang lagi viral ini ada yang hidup suami istri itu hidup tanpa uang. Itu di daerah Jawa yang Oh, dari penelitiannya dalam itu ya dia kan ada waktunya Pak, 30 menit per ini per sesi. ada dia mau makan sayur sebelumnya pas dengan bunga karena ini juga disebut dengan kategori dari banyak daerah Jawaan dengan kuliner shop ini dia tidak ada apa-apa di rumahnya gitu, maksudnya dari segi harta benda ya, tetapi inginkan yang dia inginkan itu untuk makan 3 kali sehari dengan 4 sehat 5 sempurna itu setiap hari ada. Sementara di kota-kota besar kita masih lihat ada masyarakat yang makan pun susah, nggak bisa makan pun susah gitu. Ini juga Jogja dan Sumatera Barat secara data BPS memang tingkat pertumbuhan ekonominya rendah, padahal ini sama-sama daerah wisata. Tetapi bisa kita lihat di dua daerah ini itu kehidupan masyarakatnya ya dibilang miskin tapi masih bisa makan gitu. Mereka punya sumur, mereka punya ternak, mereka punya sumber-sumber protein atau sumber-sumber kehidupan yang bisa mereka konsumsi. Nah ini bagaimana beda dengan daerah-daerah kota metropolis yang mungkin punya industri besar tapi tingkat kemiskinan atau tingkat kesenjangan itu sangat kentara, sangat terlihat. Jadi ini mungkin mohon tanggapan dari Bapak terhadap fenomena ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik Bapak Amin, berhubung waktu ya speakers kita hanya maksimalkan di 30 menit, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir nih Pak. Gitu. Baik, Bapak bagaimana, sudah bisa direspon? Saya tidak bisa mendengar dengan jelas. Bisakah diulang sedikit aja? Pak Aminnya kurang bisa mendengar, jadi mungkin boleh diulang. Boleh diulang di pertanyaannya? Ya, maksud saya begini Pak, itu kan tadi apa tadi istilah Jawanya itu hidup suami itu menantum ya, Iya, nerimo Bu. ya, iya, nerimo ini tanggung gitu ya, menerima. Jadi dari mengelilingi di kita, kategori miskin kan secara BPS itu ada, ya kategori yang disebut miskin itu ada. Tapi parameter kaya itu juga ya kita seperti apa sih ketika seseorang itu tidak miskin atau cukup. Sementara kita lihat di Pulau Jawa, di Jogja dan mungkin juga di daerah Sumatera Barat yang sama-sama di daerah objek wisata, yang mereka mungkin tidak punya apa ya harga, tapi intinya kehidupan mereka tuh ada Pak, tidak istilahnya bisa makan 3 hari sekali. Tidak cukup dengan apa yang ada dalam dunia. Nah ini yang menurut pandangan saya ini seperti apa gitu. Ya, Ibu, mohon maaf kalau respon saya agak melenceng ya, karena suaranya agak pecah tadi itu. Em, ya, jadi itu yang sebetulnya saya saya katakan dengan kita tuh sebetulnya tidak pernah sepakat miskin itu apa gitu. Kalau memang ada orang yang nggak bisa betul-betul nggak bisa makan itu iya gitu. Tapi kalau dia sudah berurusan dengan cerita atau kategori tentang kemiskinan itu kayak menjadi sesuatu yang sangat luas sekali gitu. Jadi kan kemudian kayak masing-masing daerah itu melihat apa namanya memproblematisasi kemiskinan itu berbeda-beda gitu. Kita mungkin masih ingat beberapa waktu yang lalu antara antara Bank Dunia dengan pemerintah versi kemiskinannya itu kan nggak sama gitu. Yang pemerintah bilang kita turun sekian persen, lalu kemudian ada beberapa
organisasi yang menggugat data kemiskinannya BPS itu. Lalu kemudian beberapa orang lebih suka dengan parameter yang digunakan oleh Bank Dunia gitu. Nah, di masyarakat kita sendiri di kampung dan di desa itu, mereka sebetulnya juga punya kategori kemiskinan yang tidak sama dengan semua parameter yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi gitu. Tapi kan lembaga resmi itu memang dia harus membuat parameter, karena kalau tidak itu dia nggak bisa kerja gitu, anggarannya nggak bisa turun gitu. Jadi kan kemudian kita ini kayak sibuk dengan itu gitu. Bahkan bagi pemerintah daerah sendiri sebetulnya angka kemiskinan itu biasanya digunakan untuk membangun citra daerah gitu kan. Soal kemiskinannya bisa turun atau tidak secara real tidak ada yang betul-betul tahu gitu. Tapi angka kemiskinan itu semacam digunakan oleh masing-masing pihak untuk satu kepentingan yang tersendiri gitu. Lalu kemudian dari situ kita kayak melihat persoalan kemiskinan ini tidak akan pernah selesai dari zaman kolonial sampai sekarang, bahkan sampai besok-besok gitu ya. Tapi yang berubah kayak misalnya kita selalu setiap hari, setiap setiap tahun itu kayak meributkan soal sebetulnya berapa sih kemiskinan kita ini gitu. Atau sebetulnya ini turun apa naik atau gimana gitu. Nah, penjelasannya bisa datang dari macam-macam, termasuk dari soal, ya karena kondisi ekonominya tidak bagus dan seterusnya. Tapi meskipun ada penjelasan seperti itu kan sifatnya kayak semacam meramalkan juga bahwa kemiskinan kita itu hubungannya dengan ini, hubungannya dengan itu, dan lain sebagainya. Jadi kemudian menurut saya kemiskinan ini masih masih menjadi perhatian penting, tapi yang harus kita lihat adalah bagaimana perpolitikan di sekitar kemiskinan itu membentuk kemiskinan yang dari waktu ke waktu berubah-ubah, mulai dari level nasional sampai pada level di kampung barangkali. Dan intervensinya pun berbeda-beda. Kalau di Jawa sini mungkin cara mengatasi yang miskin adalah dengan kenduren kali gitu. Karena nanti kalau kenduren ada pesta-pesta kecil, mereka yang tidak makan mungkin bisa makan dari situ. Ada rewang gitu. Saya kira itu juga salah satu intervensi atau strategi yang menarik untuk mengatasi warga yang mungkin tidak bisa makan begitu dan seterusnya. Saya kira begitu Mbak Ira di waktu yang singkat ini respon saya. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih banyak atas responnya, Bapak Dr. Amin Tohari. Izin Bapak mengingat waktu kita yang terbatas, karena banyaknya juga sebenarnya pertanyaan dari audiens di sini masih banyak yang mau bertanya. Jadi nanti kita akan coba rekomendasikan kepada Prof. Heri untuk dapat membukakan kelas khusus untuk membahas materi ini. Karena ternyata sangat berkaitan sekali dengan politik pembangunan juga gitu kan Pak. Oke. Baik, karena kita harus Siap. berpindah Zoom untuk bertemu dengan narasumber kita yang selanjutnya. Baiklah, boleh give applause dulu untuk Bapak Amin Hari. Oke, baik Bapak Terima kasih sebagai banyak Bapak Ibu semuanya. baik Bapak sebagai bentuk rasa terima kasih kami dari International Conference on Human Development 2025, berikut kami lampirkan kepada Bapak appreciation certificate, mohon diterima. Berikut Bapak, terima kasih banyak atas partisipasinya. Ya, terima kasih banyak. Mau menjadi speaker di acara International Conference on Human Development. Sampai bertemu di lain waktu. Baik, sehat selalu Bapak Dr. Amin. Terima kasih Mbak, sehat selalu semuanya. Sampai ketemu lagi di momen yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Amin, sehat selalu. Oke, baik, itu tadi pemaparan dari narasumber pertama kita. Kami izinkan ya Pak Amin. Oke, baik, bagaimana operator?